Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, para penuntut ilmu, para siswa, kita sudah masuk pada bab tentang orang munafik dan keras hati pada pelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan ini kita akan pelajari bab ini, ya. Kita akan mulai dari tujuan pembelajaran, ya. Setelah mengikuti pembelajaran, ya, kalian diharapkan ya dapat yang pertama menjelaskan pengertian munafik, ya, keras hati dan keras kepala, kemudian mengidentifikasi dalil-dalil, ya, perilaku munafik, ya, keras hati dan keras kepala, kemudian mengklasifikasi ciri-ciri orang munafik, ya, keras hati dan keras kepala. Yang keempat, menghindari dampak perilaku munafik, keras hati dan keras kepala. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ya, mengambil hikmah, ya, dampak perilaku munafik, keras hati dan keras kepala. Baik, kita lanjutkan, ya, pada bagian berikutnya, bagian B, yakni tentang tadabur, ya, tentang nifak atau munafik. Ya, sifat nifak atau yang lebih dikenal dengan sebutan munafik terdapat pada pribadi orang-orang yang sulit, ya, diajak untuk maju. Ya. Nifak adalah sikap perbuatan manusia yang selalu bermuka dua, ya, bertopeng, ya, yakni apa yang ditampakkan tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, biasanya manusia seperti ini selalu menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukannya. Ya. Jadi manusia yang bermuka dua, ya. Tampak baik padahal aslinya dia buruk. Kemudian selanjutnya, ya, keras hati, ya, di dalam bahasa Arab sama dengan qaswah, ya, al-qalbar, ya, al-qalb, ya, maaf, ya, al-qaswah, al-qalb, artinya kekerasan hati atau kebengisan. Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid berpendapat bahwa tidaklah seseorang hamba mendapat hukuman yang lebih berat daripada hati yang keras dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ketiga tentang keras kepala. Berarti sikap seseorang yang menolak mengubah pendiriannya. Orang yang kekeh, orang yang keras kepala memiliki prinsip, saya tidak akan berubah, kalian pun tidak bisa memaksa saya untuk berubah. Ini ciri-ciri yang ketiganya, baik munafik, keras hati, dan keras kepala adalah sifat-sifat yang buruk, ya. Dan tujuan kita mempelajarinya adalah agar kita tahu sifat-sifat yang buruk ini, kemudian kita menjauh dari sifat-sifat tersebut dan berupaya, ya, untuk menjadi orang-orang yang memiliki sifat-sifat atau perilaku yang baik. Selanjutnya, kita akan lihat apa itu munafik. Ya. Al-Quran mengemukakan tentang 3 jenis golongan manusia atau 3 tipe golongan manusia yang disebutkan secara berurutan. Ya. Pada awal surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 1 sampai ayat 20, ya, yaitu golongan yang beriman. Kemudian disebutkan setelahnya golongan orang-orang kafir, dan yang terakhir Allah sebutkan, jelaskan tentang golongan orang-orang munafik. 5 ayat pertama membahas mengenai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Kemudian ayat 6 sampai ayat 7 mengenai atau tentang ciri-ciri orang-orang kafir. Dan ayat 8 sampai ayat 20 yang membicarakan mengenai orang-orang yang munafik. Kalau kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih banyak menjelaskan
ya, di awal surat Al-Baqarah ini tentang orang-orang munafik, ya, sekitar 12 ayat. Dari 3 tipe manusia ini, ya, orang-orang munafik adalah yang paling berbahaya sebab kelompok ini sangat sulit dikenali. Mereka seperti musuh dalam selimut karena mereka menampakkan kebaikan, mengaku beriman padahal mereka tidak beriman. Karena itu yang paling berbahaya adalah golongan yang ketiga ini, yakni golongan orang-orang munafik. Ya, kita lanjutkan. Orang munafik juga mengaku beriman. Allah tegaskan dalam ayatnya, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Baik, para ulama tafsir, ya, di antaranya Al-Imam Mujahid lewat berbagai sumber periwayatan, ya, menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini tidak lain adalah orang-orang munafik, yang mana mereka mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sebenarnya mereka tidak beriman. Ya, Dr. Wahbah Az-Zuhaili juga dalam tafsirnya menyebutkan bahwa sifat munafikin ini tidak hanya terdapat dalam kisah kenabian saja, bahkan di sepanjang zaman kita akan menemukan sifat-sifat mereka, karena kemunafikan adalah penyakit yang berbahaya, ya, bagaikan kita ini, ya, ditikam dari belakang di tengah umat Islam. Ya. Jadi bahayanya orang munafik karena mereka menampakkan keislaman padahal mereka sangat membenci Islam. Ya, oleh karena itu kita patut waspada dari sifat-sifat kemunafikan ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang menyebutkan tentang ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafiq thalathun, idza haddatha kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza u'tumina khana. Ya. Tanda orang munafik itu 3. Apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya mereka mengkhianati. Ya. Ini 3 ciri yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti batasan daripada ciri orang-orang munafik. Ya. Masih banyak yang lainnya, tetapi disebutkan 3 ciri yang menjadi ciri khusus mereka. Ya. Jika berbicara dia dusta, jika berjanji mereka mengingkari, dan bila dipercaya mereka berkhianat. Ya, mari kita lihat satu persatu. Ya. Ciri pertama, berbohong, ya, dalam berucap atau berkata merupakan ciri pertama orang munafik. Tentunya dalam hal ini, ya, berbohong yang dilakukan adalah bohong yang dapat merugikan orang lain, ya, meskipun hanya untuk bahan candaan. Perbuatan berbohong seperti ini sifatnya haram. Seperti dalam hadis dari Bahaz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzib liyudhika bih alqaum wailul lahu wailul lahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka, ya, bagi orang yang berbicara lalu dia dusta atau bohong agar orang-orang tertawa. Sungguh celaka dia, celaka dia. Jadi dia berbohong, ya, dengan maksud agar manusia itu tertawa dalam rangka bercanda, ya, supaya manusia tertawa. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini celaka. Ya, hendaknya kita menghindari, ya, candaan-candaan, ya, dengan berbohong, apalagi dengan maksud merugikan orang lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menjelaskan perkara itu. Ya, wailul lahu, wailul lahu. Jadi celaka orang itu, celaka, karena dia telah berdusta, berbohong, ya, apalagi dengan maksud agar manusia, ya,
tertawa, lucu begitu. Baik, berikutnya ciri-ciri yang kedua dari orang munafik adalah mengingkari janji. Sangatlah penting bagi kita untuk selalu menjaga lisan, apalagi dalam pengucapan janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aufu bil ahd. Innal ahda kana mas'ula." Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Jadi ini ancaman bagi kita sebagai seorang yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini pasti akan menuntut kita tentang janji yang telah kita lakukan. Oleh karena itu hendaknya kita menjaga janji itu dan berupaya memenuhi janji agar kita tidak atau terhindar dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri yang ketiga, ini ciri yang terakhir yakni orang munafik itu berkhianat atau pengkhianat. Orang yang berkhianat berarti perbuatannya dan ucapannya tidak dapat dipercaya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis riwayat imam-imam yang dijuluki Ashabus Sunan, yang artinya tunaikanlah amanat itu kepada orang yang telah mempercayaimu dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya dalam timbangan amal perbuatan tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Barangkali ini para siswa semuanya kita sudah mengetahui tentang ciri-ciri orang munafik yang ada 3, yakni kalau berbicara mereka dusta, kalau berjanji mereka ingkari, dan kalau diberi amanat mereka berkhianat. Hendaknya kita betul-betul memahami ciri-ciri ini agar kita menghindarinya dan menjauh darinya. Kemudian kita sebaliknya kalau berbicara kita harus berbicara dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Sebab Nabi kita pun dalam hadisnya yang lain telah bersabda, bicaralah yang baik, kalau tidak lebih baik diam. Ini pentingnya kita menjaga lisan kita. Kemudian yang kedua, sifat munafik yang kedua adalah kalau berjanji mereka ingkari. Maka kita harus sebaliknya dari ciri ini. Kalau kita berjanji, upaya penuhi. Upaya kita memenuhi janji itu. Sebab mengingkari janji adalah perkara yang buruk. Sifat orang munafik. Kebalikannya dari orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga adalah khianat terhadap amanah. Maka kita harus sebaliknya dari ciri orang munafik ini, bahwa kita harus menjaga amanah, menunaikan amanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat munafik ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas keimanan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.